Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Al-Ustadz Faril Anam selaku pengajar mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Ini saya banggakan seluruh teman-teman dari kelas B17. Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada dari kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita karunia berupa nikmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul untuk melaksanakan pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat dakwah beliau, berkat ajaran beliau, Islam dapat tersebar di muka bumi ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan sistem ekonomi dan etos kerja dalam Islam. Yang pertama adalah pengertian sistem ekonomi. Dalam buku teori dan praktek ekonomi Islam, M. Amanan menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi rakyat yang dialami oleh nilai-nilai Islam. Sementara itu, Halidi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dalam Al-Quran dan Sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi. Dalam sistem ekonomi Islam mengatur berbagai kegiatan perekonomian seperti jual beli, simpan pinjam, dan berbagai kegiatan ekonomi lainnya. Pada pelaksanaannya, kegiatan ekonomi Islam semuanya harus sesuai dengan syariat, dengan menghindari semua yang sifatnya maisyir, barar, haram, zalim, ihtikar, dan riba. Yang selanjutnya adalah nilai dasar dan instrumental ekonomi Islam. Nilai dasar dan instrumental ekonomi Islam itu ada 3, yang meliputi kepemilikan, keseimbangan, dan keadilan. Apa itu kepemilikan? Kepemilikan oleh manusia bukanlah penguasaan mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi, tetapi hanya pemanfaatan sebatas kemampuan kepemilikan oleh manusia, terbatas usia kehidupan di dunia. Dan apabila orang itu meninggal dunia, maka harta kekayaan harus didistribusikan kepada ahli warisnya, menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 11-12. Kepemilikan perorangan tidak boleh meliputi sumber-sumber ekonomi yang menyangkut kepemilikan hajat hidup orang banyak. Yang kedua adalah keseimbangan. Apa yang dimaksud dengan keseimbangan? Keseimbangan merupakan nilai dasar mempengaruhi berbagai aspek tingkah laku ekonomi seorang muslim. Asas keseimbangan ini misalnya terwujud dalam kesederhanaan, hemat, dan menjauhi pemborosan, sebagaimana dalam Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 67. Keseimbangan antara kepentingan dan dunia dan akhirat. Keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum, dan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga adalah keadilan. Apa yang dimaksud dengan keadilan? Keadilan harus diterapkan di semua bidang ekonomi dalam proses produksi, konsumsi, maupun distribusi. Keadilan harus menjadi alat pengatur efisiensi dan pemberantas pemborosan, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 16. Disebutkan, keadilan juga berarti kebijaksanaan, mengalokasikan sejumlah kecil kegiatan ekonomi tertentu bagi yang tidak mampu memasuki pasar, yaitu melalui zakat, infak, dan sedekah,
kepada orang-orang miskin yang tidak tertentu, banyak jenis, jumlah maupun waktunya. Terima kasih. Yang selanjutnya adalah perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan juga sistem ekonomi sosialis yang akan dijelaskan oleh Akhina Muhammad Fadli Rahman. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada Muhammad Rafli yang telah mempersilakan saya berpresentasi. Baik, perbedaan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Jika dipandang semata-mata dari tujuan dan prinsip ekonominya, maka ada perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi kapitalis dan sosialis. Dari sini kita harus mengetahui pengetahuan ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Apa itu ekonomi kapitalis dan apa itu ekonomi sosialis? Kapitalisme adalah sistem ekonomi di mana alat-alat produksi dimiliki oleh perorangan, yang mana ekonomi berjalan melalui individu yang memiliki dan mengoperasikan perusahaan swasta. Dan apa itu sistem ekonomi sosialis? Itu adalah sosialisme, dimiliki adalah sistem ekonomi yang dimana alat-alat produksi dimiliki oleh negara. Jadi yang dimiliki oleh aset-aset para negara. Sebab menurut Daud Ali, semua sistem ekonomi termasuk sistem ekonomi Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu mengupayakan pemuasan atas berbagai keperluan hidup masyarakat secara keseluruhan. Slide lanjut. Nah, dari sini kita harus mengetahui apa itu sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam sangat berbeda dari ekonomi kapitalis maupun sosialis. Ekonomi Islam juga tidak berada di antara keduanya karena ini sangat bertolak belakang dengan sistem ekonomi kapitalis yang lebih bersifat individual. Jadi, di sistem ekonomi Islam ini sangat berbeda dan bertolak belakang dari ekonomi Islam, sistem ekonomi Islam, kapitalisme, dan sosialisme. Contoh dari sistem ekonomi Islam adalah harusnya barang yang harus wujudnya ada dan jelas yang sudah dideskripsikan dari barang-barang tersebut dan harus jelas. Ya, sekian mungkin presentasi ini akan dilanjutkan oleh Akhina Muhammad Dzikri. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Oke, selanjutnya respon Islam atas transaksi ekonomi modern. Bagaimana yang sudah terlihat di slide, akan saya baca e-commerce atau perdagangan elektronik. Menurut Raharjo, e-commerce adalah suatu cara berbelanja atau berdagang secara online dengan memanfaatkan internet yang di dalamnya terdapat website yang dapat menyediakan layanan get and deliver. Fikih memandang bahwa transaksi bisnis di dunia maya diperbolehkan karena maslahat. Maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak bahaya dalam rangka memelihara tujuan syara. Oke, kalau kita melihat dari hukumnya, dari hukum fikih, mungkin seperti di mazhab Syafi'i, mungkin kalau perdagangan secara online, perdagangan elektronik itu masih belum memenuhi syarat. Akan tapi fikih itu tidak sekaku itu, seperti ada yang di dalam qawaidul fiqhiyah ada ibarah yang berbunyi taghayyurul ahkam bi taghayyurul azman wal amkan. Perubahan suatu hukum salah satu sebabnya adalah karena bedanya tempat dan bedanya zaman. Mungkin kalau di zaman dulu karena belum ada problematika semacam
yang kita hadapi di zaman sekarang, maka hukumnya seperti itu. Dan akhirnya ketika kita menghadapi problematika di zaman sekarang, zamannya sudah berbeda, kondisinya sudah berbeda, dan tempatnya juga berbeda, akhirnya ada beberapa ulama yang memperbolehkan perdagangan secara online. Sekalipun kalau kita melihat dari pendapat-pendapat para ulama-ulama terdahulu, seakan-akan perdagangan online itu tidak memenuhi syarat, akan tapi karena ini sudah menjadi hajat yang kita hadapi di masa sekarang, akhirnya ada beberapa ulama yang memperbolehkan. Oke, kita lanjut ke bunga bank. Bunga bank adalah ketetapan nilai mata uang oleh bank yang memiliki tenggang waktu untuk kemudian pihak bank memberikan kepada pemiliknya atau menarik dari pinjaman sejumlah tambahan tetap. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam rangka meningkatkan tata hidup rakyat bank. Bunga bank. Apa yang dimaksud dengan bunga bank? Bunga bank adalah biaya yang dibayarkan saat membayar jasa atau peminjaman uang yang diberikan oleh bank dalam periode tertentu. Bunga ditentukan melalui persentase dari jumlah simpanan atau jumlah pinjaman. Untuk selanjutnya tentang hukum dari bunga bank akan dilanjutkan oleh teman saya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, hukum bunga bank riba atau bukan. Seperti yang telah dijelaskan di atas mengenai makna bunga bank, seakan-akan bunga bank itu memenuhi sifat dari riba. Tapi dalam hal ini, beberapa ulama berpendapat. Contoh dari Abu Zahro, guru besar hukum dari Universitas Kairo, Mesir, berpendapat bahwa bunga atau rente adalah sama dengan riba nasi'ah. Yang dimaksud dengan riba nasi'ah di sini adalah penangguhan, penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi. Barang ribawi di sini berbentuk uang dan barang ribawi lainnya. Menurut pendapat Abu Zahro, bunga di sini dihukumi seperti riba nasi'ah yang dilarang dalam Islam. Akan tetapi, karena sistem perekonomian sekarang dan peranan bank dan bunga tidak dapat dihapuskan, maka sebagai umat muslim dapat melakukan transaksi melalui bank berdasarkan keadaan darurat atau dapat meminimalisirnya dengan membuat rekening bank syariah. Pendapat yang kedua, menurut Mustafa Ahmad Az-Zahro, guru besar hukum Islam dan hukum perdata, bunga dalam hutang piutang yang bersifat konsumtif adalah riba. Sedangkan bunga dalam hutang piutang yang bersifat produktif tidak sama dengan riba nasi'ah. Menurut pendapat Mustafa Ahmad Az-Zahro, berlawanan atau bersinggungan dengan pendapat Imam Abu Zahro yang mengatakan bahwa bunga itu haram. Beliau berpendapat bunga dalam bank itu tergolong dalam hutang piutang yang bersifat produktif, tidak sama dengan riba nasi'ah. Pendapat yang ketiga,
Ahmad Hasan, ahli tafsir dan tokoh Islam Persatuan Islam atau Persis, berpendapat bahwa bunga bank bukanlah riba yang diharamkan karena tidak bersifat berlipat ganda, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 130. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membahas sebuah subbab, yaitu etos kerja Islami. Apa sih itu etos kerja Islami? Etos berasal dari bahasa Yunani, etos, yang berarti sikap, watak, kepribadian, karakter, serta keyakinan atas sesuatu. Sikap ini tidak saja dimiliki oleh individu, tetapi juga oleh kelompok bahkan masyarakat. Etos dibentuk oleh berbagai kebiasaan, pengaruh, budaya, serta sistem nilai yang diyakini. Dari kata etos dikenal pula kata etika, yang terkandung makna semangat yang kuat untuk mengerjakan sesuatu secara optimal. Lebih baik dan optimal dengan menghindari segala kerusakan, sehingga setiap pekerjaan yang dilakukannya akan diarahkan untuk mengurangi bahkan menghilangkan cacat dari hasil pekerjaannya. Sikap ini dalam Islam dikenal dengan istilah ihsan. Dari penjelasan tersebut tersirat makna bahwa etos berkaitan dengan nilai kejiwaan seseorang. Oleh karena itu, seseorang muslim harus mengisinya dengan kebiasaan-kebiasaan yang positif, sehingga akan mencerminkan kepribadiannya sebagai seorang muslim yang pekerjaannya akan mengarah pada hasil yang baik dan sempurna. Kerja adalah sebuah aktivitas yang telah direncanakan dan dilakukan tahap demi tahap agar bisa mendapatkan nilai lebih demi memenuhi kebutuhan hidup serta memberikan manfaat bagi seluruh manusia. Sementara itu, kata kerja merujuk pada pengertian kegiatan atau aktivitas yang memiliki tujuan serta usaha untuk yang sangat sungguh-sungguh untuk mewujudkan aktivitasnya tersebut memiliki arti atau bermakna. Oleh karena itu, sebenarnya tidak semua aktivitas disebut kerja. Sebuah aktivitas bisa disebut kerja menurut Toto Tasmara jika memenuhi beberapa kriteria. Antara lain, aktivitasnya dilakukan karena ada dorongan untuk mewujudkan sesuatu, sehingga tumbuh rasa tanggung jawab yang besar untuk menghasilkan karya dan produk yang berkualitas. Bekerja bukan sekedar mencari uang, tetapi ingin mengaktualisasikannya secara optimal dan memiliki nilai transendental yang sangat luhur. Yang kedua, apa yang dilakukannya adalah sebuah kesenjangan dan direncanakan. Oleh karena itu, orang yang bekerja akan mengerahkan seluruh potensi yang dimilikinya, sehingga apa yang dikerjakannya benar-benar akan memberikan kepuasan dan manfaat. Dengan etos kerja yang kuat, sebuah pekerjaan akan mencapai hasil yang maksimal. Etos kerja Islami memiliki beberapa karakteristik, antara lain baik dan bermanfaat, kualitas kerja yang mantap, kerja keras, tekun, dan kreatif, berkompetisi dan tolong-menolong, objektif atau jujur, disiplin dan konsekuen, konsisten, istiqomah, dan lain-lain. Selain karakteristik etos kerja Islam, ada juga kemandirian dalam Islam. Apa sih kemandirian dalam Islam itu? Dalam Islam, kemandirian adalah melakukan usaha sekuat-kuatnya untuk tidak menjadi benalu bagi orang lain selagi seseorang masih mampu tanpa melupakan peran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, konsep kemandirian Islam dibangun atas dasar tauhid, sehingga manusia cukup bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa menafikan kerjasama dengan sesama untuk melipat gandakan kinerjanya. Kemandirian dalam Islam berakar dari kata kunci, yaitu harga diri.
Baik, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan lagi ke moderator. Silahkan moderator Muhammad Rafli. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Ini adalah presentasi dari kami kelompok 6. Saya harap dan kami semua berharap apa yang kami sampaikan ini adalah sesuatu yang baik dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh kawan-kawan. Ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.